Apa kabar pemirsa? Jendela Istana kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda, mulai dari agenda resmi hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Bersama saya, Sevanya Sarah, langsung saja inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, cadangan beras nasional menembus angka 5 juta ton. Di balik capaian ini ada kerja panjang petani, ada kolaborasi lintas lembaga, dan ada arah kebijakan nasional yang terus didorong di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dari negara yang pernah mengimpor jutaan ton beras, Indonesia kini berdiri dengan cadangan terkuat sepanjang sejarahnya. Di sebuah negeri yang dahulu pernah bergantung pada impor, di tengah dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia memilih untuk berdiri. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memastikan masa depan generasi mudanya tetap terjaga. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan tidak lagi hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang satu hal yang lebih mendasar, ketahanan pangan dan masa depan manusia Indonesia. Hari ini, dari sawah hingga ruang kelas, dari gudang beras hingga tangan-tangan kecil anak bangsa, sebuah perubahan sedang berlangsung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, cadangan beras pemerintah menembus angka lebih dari 5 juta ton. Yang pertama kami sampaikan, alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026 stok beras seluruh Indonesia 5.198 ton. Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua. Namun ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah simbol dari kebijakan yang terarah. Dari kepemimpinan yang menempatkan pangan sebagai prioritas utama. Dari petani di desa hingga gudang-gudang besar yang kini hampir penuh. Indonesia mulai membangun kemandiriannya. Tidak lama berselang, Indonesia masih menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar. Jutaan ton didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, arah itu kini berubah. Mungkin 2 minggu ke depan ini penuh lagi. Full. Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800 dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya. Ini berkat kerja keras kita semua. Dan ini berkontribusi pada rakyat Indonesia dan berkontribusi pada dunia yang konsumsi beras. Yaitu 33 negara. Dan untuk sebagian penduduknya ada 170 negara. Jadi Indonesia sekarang berkontribusi pada dunia. Kenapa? Karena Indonesia impor beras 2023-2024 7 juta ton. Dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi. Insya Allah 2026 tidak impor beras. Ini adalah hasil dari kolaborasi antara pemerintah, aparat, petani, dan masyarakat luas. Ini berkat kerja keras kita semua. Dan ini berkontribusi pada rakyat Indonesia dan berkontribusi pada dunia yang konsumsi beras. Disinilah peran kepemimpinan menjadi nyata. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengejar capaian jangka pendek,
tetapi membangun fondasi jangka panjang, kedaulatan pangan nasional. Namun cerita ini tidak berhenti di gudang beras. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi tentang siapa yang akan memakannya. Tentang anak-anak Indonesia yang tumbuh, belajar, dan bermimpi. Program Makan Bergizi Gratis menjadi jembatan antara ketahanan pangan dan masa depan pendidikan. Dari beras yang tersimpan menjadi makanan bergizi di meja sekolah. Dari kebijakan menjadi energi bagi generasi muda untuk belajar. Ini adalah investasi jangka panjang. Bukan hanya memberi makan, tetapi membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah besarnya capaian, pemerintah juga membuka ruang transparansi. Dulu ini 2 tahun terakhir, bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama. Jadi kita pakai data. Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET. Kenapa? Kami sudah menjabat sudah 8 tahun. Kalau dulu pada saat kita impor itu alasannya ada kurang beras, harga naik. Oke? Selalu itu alasannya. Sekarang tidak ada alasan. Nilai beras yang tersimpan mencapai puluhan triliun rupiah. Namun lebih dari itu, ini adalah soal kepercayaan publik. Kepercayaan bahwa negara hadir dan bekerja secara nyata. Hari ini Indonesia tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri. Dengan cadangan beras yang kuat, Indonesia mulai mengambil peran lebih besar di dunia. Itu alasannya ada kurang beras, harga naik. Oke? Selalu itu alasannya. Sekarang tidak ada alasan. Kita ke Arab Saudi sudah ekspor 2.280 ton. Yang kedua, kita ekspor kirim ke saudara kita Palestina 10.000 ton. Sekarang berikutnya yang ditanyakan, kita rencana sudah negosiasi Bulog. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bulog 200.000 ton bisa kita ekspor. Tapi beras siap. Dari negara yang dulu bergantung menjadi negara yang mampu memberi kontribusi. Sebuah perubahan posisi yang lahir dari visi, keberanian, dan kepemimpinan. Dari sawah ke gudang hingga ke ruang kelas. Cerita ini adalah tentang perjalanan sebuah bangsa menjaga masa depannya. Di tangan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pangan tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi generasi yang akan datang. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari apa yang dimilikinya hari ini, tetapi dari bagaimana ia menyiapkan anak-anaknya untuk menghadapi hari esok. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana Garuda TV.